bagi banyak orang, televisi adalah tempat pelampiasan dari kesulitan hidup serta segala beban. Karena itu tayangan parodi serta komedi selalu laku dijual. Membuat orang mungkin lupa sejenak segala kesulitan. Kami undang dua komedian yang akrab di layar kaca, Denny Chandra dan Liz Hartono alias Cak Lontong. Selamat malam Kang Denny. Selamat malam. Selamat malam Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lemper. Tadi saya memanggilnya khusus untuk memperkenalkan buat yang belum familiar, Liz Hartono. Nah, Masih ada nggak sekarang yang manggil Liz? masih. Karena itu memang originalnya kan itu kan, nama aslinya. Cuma terbatas saja yang manggil. Terbatas. Kenapa sih kok jadi Lontong gitu? Nah itu karena teman-teman itu aja iseng tuh ya. Mungkin dulu teman sekolah itu nilainya mungkin sama saya kan bagus-bagus mereka. Jadi mereka lebih kreatif. Jadi manggil, karena dulu saya kurus. Saya itu dulu kurus tinggi. Gak mungkin panggil Lontong karena kurus. Loh, Lontong tuh kalau di Surabaya panjang, kecil panjang. Ya itu pipa namanya. Lu gimana sih? Pipa kan nggak enak, nggak bisa dimakan kan. Iya. Jadi Jadi dipanggil asalnya karena itu. mungkin karena saya kecil panjang. Dulu saya tinggi 180, berat cuma 62 kilo. Jadi kurus panjang panggil Lontong. Saya tuh membayangkan profesi Anda berdua ini profesi mungkin yang paling sulit di dunia. Iya tidak sih? Melucu itu kan sulit kan? Salah satunya memang betul. Kalau makanya banyak yang stres kalau pelawak itu. Karena kalau misalnya penyanyi, dia hari ini nyanyi ya lagu itu, terus besoknya dia nyanyi yang sama, orang tuh masih bisa mendengarkan iramanya. Tapi kalau pelawak, bahan yang sama dibawakan hari ini, besoknya dibawakan lagi udah kelihatan sekali bahwa dia itu tidak kreatif. Dan sekarang jadi semakin sulit. Kenapa semakin sulit melawak sekarang? Karena begini, kalau dulu materi-materi melawak itu ketika kita bawakan satu media, TV belum banyak. Iya. Kalau sekarang kita sekali nongol di TV, hampir semua orang Indonesia udah ngeliat nih materi kita ini. Besok nongol di TV lagi udah nggak bisa dipakai. Off air pun orang juga udah pernah lihat di TV. Kalau dulu mungkin nggak, karena terbatas medianya satu. Kedua sekarang internet. Kita mau cari Bahan. umur, anekdot apapun di internet, orang tanpa Udah umum. buka TV juga bisa. Nah kita harus mencari yang di luar itu kan otomatis. Semakin banyak referensi, tapi justru semakin membuat kita harus mencari yang lain. Ya. Kalau ke Cak Lontong ada yang bilang gaya Anda, kan ada yang serius menganalisa nih, katanya gayanya silogisme, menarik kesimpulan atau deduktif dari hal yang umum ke hal yang khusus. Gaya-gaya Cak Lontong itu memang Anda sengaja mempersiapkan khusus gaya itu? Nah ini yang saya sendiri kadang-kadang heran, orang bisa menilai sejauh itu. Padahal saya sendiri, saya juga nggak sepinter itu. Saya silogis itu apa juga nggak ngerti. Saya taunya ketika saya setelah baca, saya dianggap silogisme, baru saya tahu silogisme itu apa sih. Saya baru tahu itu. Sebenarnya saya itu punya karakter seperti itu justru karena saya tahu bahwa saya punya keterbatasan sebagai pelawak ya. Saya bukan pelawak yang lucu banget, saya bukan pelawak yang bisa mengandalkan gerakan, mimik dan sebagainya untuk membuat orang tertawa. Tapi saya pelawak yang memang saya hanya terbatas di kekuatan verbal. Jadi saya memaksimalkan kekurangan saya itu, akhirnya saya punya karakter yang seperti itu. Sebenarnya kita tuh orang-orang bodoh yang berpura-pura pintar. Kita Lu maksudnya. lu aja sama gue kali. Iya, iya. Kalau kita bicara konteksnya televisi, lawakan di televisi yang menurut pengalaman Anda berdua yang paling membuat orang betul-betul bisa terpingkal-pingkal itu kalau sedang menertawakan apa ya? Menertawakan penderitaan orang jatuh seperti kayak gitu. Iya, orang yang salah ngomong, orang yang serba salah yang seperti kayak begitu itu membuat orang bisa tertawa-tawa karena itulah mungkin hiburan dari mereka sendiri itu yang apa ya? Melihat orang menderita. Melihat orang menderita tuh senang seperti itu. Dan itu saya lakukan. saya senang kalau melihat orang menderita. Tapi jadi memang bukan saya aja yang menderita gitu maksudnya. Biar ada teman. Ngajak temen. Apakah karena itu misalnya kalau kita lihat lawakan di televisi yang sifatnya lebih slapstick, saling pukul dengan styrofoam dan sebagainya, itu memang yang disukai dan itu kemudian yang Anda tidak ragu lakukan? Sebenarnya enggak ya. Enggak juga. Enggak. Itu kan jelas-jelas membuat orang menderita. Karena tuh misalnya. begini, itu sah dalam dunia melawak, itu sah asal itu tidak melanggar konstitusi lawak ya. Kalau yang dipukulkan itu baru benar-benar palu, itu baru melanggar. Tapi kan selama itu styrofoam itu alat untuk membuat orang tertawa sah. Itulah apa namanya, jenis-jenis melawak. Lawakan ya. Dan tidak semua pelawak bisa melakukan semua jenis. Dan mau ya. Iya. Bukan bisa aja tapi mau Mau enggak apa gitu. tidak? Anda mau tidak Cak Lontong?
terus terang Saya tidak, kalau saya tidak. yang Iya. ditanya saya. Iya, tapi saya tidak. Maksudnya takutnya nanti ke saya juga nanya, makanya saya jawab duluan. Oh. Saya tidak. Tidak, karena nanti kemudian saya Iya. kecalon. Maaf Cak, ini Iya, saya iya. lebih cepat Kalau- jawabnya. Kalau saya ada satu hal, saya punya tanggung jawab sama saya punya anak. Oke. Itu salah satu yang bisa dicontoh oleh orang yang nonton, dan kita tidak bisa menyaring penonton kita siapa. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang seperti itu, kita harus memberikan contoh paling tidak dengan tingkah kita. Jadi melawak tidak harus dengan memukul memakai styrofoam. Kalau yang lebih bagus kan pakai beneran aja gitu. Jadi kelucuannya langsung gitu. Karena ada orang yang menderita tadi. Gitu. Alasan sama? Secara garis besar sama, cuma karena begini, itu tadi saya berangkat bahwa saya itu bukan pelawak yang bisa banyak bergerak banyak. Saya lebih ke verbal. Jadi itu memang bukan jenis saya. Kalau ada yang bilang yang disukai penonton paling tidak kalau ukurannya rating dan share itu yang sukanya yang verbal, Iya. yang bukan hanya sekedar kata-kata verbal tapi yang harus ada fisik dan sebagainya. Itu yang digemari dan rating share sangat penting di televisi. Nggak selalu harus lah. Maksudnya itu kan kita mengais-ngais rezeki. Maksudnya kalau memang bukan rezekinya, nggak usah harus memaksakan diri kita. Karena ini pernah ngerasain waktu zaman 93-94 itu sempat saya ngisi di salah satu stasiun TV itu. Itu tuh saya jadi perempuan misalnya, jadi bencong misalnya kayak yang seperti itu. Anak saya yang pada saat ya yang jadi ini jadi permasalahan untuk ponakan-ponakan pasti bertanya, kok omnya bencong ini misalnya kan dia jadi apa? Jadi malu lah dengan teman-temannya. Mereka bilang, omnya jadi bencong, mereka nggak tahu kalau saya bencong beneran. Cuman kan udah insaf, nggak apa-apa. Yang penting sekarang enggak. Dulu iya. Saya malah baru mulai ini. Harusnya kalau mungkin negara kita ini nggak banyak korupsi itu, negara kita nggak akan seperti ini, dan mestinya saya sudah jadi tentara dulu. Jadi tentara? Ada niat jadi tentara? Kan cuma saya daftar nggak keterima aja.